Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat wa ya ayyuhaz zumiyun waz zumiyat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-fursah wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qabla dukhulina wa istimrarina ila durusina fi hadhihi laylah, hayya bina dan Allah Ta'ala awalan li syifa'ina wa syifa'i mardana wa zawali amradina wa asqamina wa sihhati azadina wa afiyatina wa inkishafi kurubina wa masaibina wa inhilali uqadina wa aglalina wa zawali amradina wa sa'ati arzaqina halaliha wa tayyibiha wa intifa' ulumina wa husni khatimina wa inqidha'i duyunina wa hajatina wa sa'ati arzaqina halaliha wa tayyibiha wa kulli ma huwa khairun lana inda Allah Ta'ala syawlillah lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana amin. Baik, Bapak Ibu semua, tuan dan puan semuanya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali belajar bersama, khususnya program Uslub yang berdasarkan kitab Al-Mumtaz yang ada di tangan kita semuanya. Dan saya harap mungkin atau Bapak Ibu sudah pegang buku masing-masing ya? Ya. Iya, Pak. Iya ya, sudah. Sudah, Pak. Bukunya waktu itu terlambat ya, karena ada pemeriksaan di Aramex Singapura ya. Baik. Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang lewat WA ataupun di grup ya, kita coba bahas dulu pelajaran kita pada malam hari ini. Silakan buka buku Al-Mumtaz jilid 1 halaman 40 terlebih dahulu. Halaman 40 ya. Muka surat 40. Muka surat 40. Di sini kita bisa lihat ada mufradat yang cukup banyak. Meskipun Bapak Ibu sudah paham cerita yang ada di halaman sebelumnya, halaman 39, namun perlu kiranya kita dalam rangka menghafal sambil terus mengingat mufradat-mufradat baru, kita sampaikan terlebih dahulu. Pertama lihat Atisha. Atisha maknahu diddu rawiyah. Atisha diddu rawiyah. Selain Atisha ada kata yang lain maknanya haus, itu zomi'a ya. Zomi'a. Ya, saya izin mau mau share screen dulu ya. Zomi'a. Atisha makna yang lain adalah. Maaf ya, Pak. Kenapa Ibu? Pak, maaf ya. Buku yang warna mana, Pak? Pasal saya baru pertama kali ini yang Jumat ini pertama yang kali ini, gabung. Bu. Yang ini. Al-Mumtaz. Al-Mumtaz jilid 1. Jilid 1. Oke. Alright. Sama, tapi yang Ibu lihat yang jilid 1. Bisa lihat di cover bagian dalam. Al-Juz'ul Awal. Oke. Ada ya? Iya. Buka surat 40. Ada, Pak. Ya, Baik, Atisha maknahu zomi'a atau diddu rawiyah. Oke, diddu rawiyah. Diddu itu artinya opposite ya, kebalikan, antonim. Terus berikutnya ada kata sakoto. Sakoto maknahu waqa'a 'alal ardi. Waqa'a 'alal ardi. Sakoto. Waqa'a jatuh ya.
alal ardi. Jadi kalau sakoto pasti jatuhnya ke bumi, ke bawah. Tidak mungkin jatuh ke langit. Tidak ada. Makanya waqa'a alal ardi. Berikutnya sa'labun. Sa'labun maknahu hayawanun masyhurun bitahayyuli warrawagani yatasaqatu sya'ru kulla sanatin. Sa'labun, ya kita tahu artinya musang atau rubah. Dalam bahasa Arab ini ada definisi. Sa'lab adalah hayawanun masyhurun, hewan yang terkenal bitahayyuli dengan kelicikannya. At-tahayyuli warrawagon itu kelicikan atau kecerdikan. Yatasaqatu sya'ru kulla sanatin, yang rambutnya berguguran setiap tahun. Rambutnya rontok. Bapak Ibu pernah tahu musang? Tahu, Pak. Rambutnya suka rontok tidak Bu sepanjang tahun? Oh, itu tak tahu, Pak. Nah, saya juga baru tahu bahwa musang itu rambutnya rontok setiap tahun. Oh, begitu. Ya, mungkin setelah rontok tumbuh lagi, tahun berikutnya rontok lagi dan seterusnya. Jadi yang rontok bukan hanya kepala manusia, tapi juga rambut kepala sa'labun. Berikutnya wasaba. Wasaba Bapak Ibu tahu ya, jam. Meloncat. Meloncat atau melompat. Wasaba populer, sering kita dengar. Nah, ini ada maknanya yang lain. Ini sinonim, muradifnya ada kata kofaza. Ya. Wasaba. Oh, sinonimnya kofaza. Kofaza. Ya, kofaza. Ada lagi di sini tofaro ya. Tofaro. Tofaro. Ada lagi satu lagi yang saya belum tuliskan ini ada. Ada. Oke. Ya, melampaui ya, melampaui. Ada ya'du. Ya. Berikutnya lagi rawiya. Nah, rawiya maknanya diddu atisya. Yang tadi kita balik ya. Atisya diddu rawiya, rawiya diddu atisya. Gitu ya. Berikutnya lagi igtarra. Igtarra kana maghruran. Igtarra ini rumpun berapa fiilnya? Rumpun 5. Garra rumpun 2. Garra rumpun 2. Rumpun 2 wazan kalau matinya wazan 4. Garra ya guru ya. Ya garra ya guru jadi wazan 4 lah. 4, wazan 4 benar. Garra ya guru. Mazid alif dan ta menjadi igtarra. Kita semua sudah belajar ini ya. Nah, igtarra maknahu kana maghruran. Artinya tertipu, terpedaya. Tertipu atau terpedaya. Tertipu, terpedaya. Berikutnya hairatun. Ustaz. Kalau ragawan juga terpedaya ya? Apa Ibu? Ragawan. Rawagon mana tahayul, kecerdikan atau kelicikan. Oh, jadi beza Oke. Rawagon beda asal. Kalau rawagon dari kata rogo. Rumpun 3. Rawago ya. Berikutnya lagi hairatun. Hairatun maknahu jahilatun biwajhi swab. Paham tak ini? Jahilatun bodoh, tidak tahu. Biwajhi swab dengan sisi yang benar. Hairatun itu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang kemarin kita sampaikan itu kayak tahayatihu, itu bingung apa yang harus dilakukan karena tidak tahu apa yang sebenarnya, tidak tahu apa yang benar. Itu hayat. Kalau mu'anats hairatun. Sawab mana Ustaz? Gimana Bu? Sawab. Sawa ya. Hairatun kebingungan sama dengan tahayatihu. Ya. Jahilatun biwajhi swab. Tidak tahu apa yang sebenarnya, tidak tahu apa yang benar. Hair. Jadi kalau kita menggambarkan diri kita sedang kebingungan, tidak tahu mana yang benar, maka berarti kita hair. Ana hair. Saya bingung. Hair. Hair.
tersesat di sebuah jalan, di depan ada jalur, ke kiri ada jalur, ke kiri ada jalur, ada 3 jalur. Nah, kita mau lewat kemana? Ke depan, ke kanan, atau ke kiri? Kita bingung menentukan sikap, tidak tahu mana yang benar. Jadi kita hair, bimbang. Hair. Kalau muannas hairatun. Baqiyan maknahu sabitan. Kekal. Ya, tetap. Menetap di situ. Baqiya ya baqa. Tetap ya. Ya. Sabit qalbi gitu. Sabit qalbi. Ya. Dari kata sabata yasbutu lalu ditambahkan tasydid pada ain fi'il, sabbata yusabbitu, sabbit la tusabbit. Sabbit qalbi ala dinik. Ya. Tetapkan, kekalkan. Langgengkan, lestarikan. Berikutnya lagi tusyariku. Ini tidak semuanya saya tulis di sini ya, ada di buku sebagian. Nah, tusyariku mana tusohibu. Coba Bapak Ibu tebak. Tusyariku fil madinya apa? Syaraka. Madi syaraka. Syaraka panjang. Syaraka. Syariku. Ya, kalau tusohibu apa madinya? Syaraka. Sohaba. Oh, sohaba. Sohaba. Kan ada alif. Alifnya di mana? Ya, ikutlah. Setelah fa'il. Nah, semakin mudah sekarang mengidentifikasi kata karena sudah belajar sorof dan tasrif. Kalau belum belajar sorof kita sulit menentukan identifikasi fi'il. Mazid, mujarrad, mazidnya apa dan seterusnya. Najautu maknahu salimtu. Najautu salimtu. Najautu ini najautu ya. Itu salimtu. Tahu kan artinya salimtu? Dari kata salimah tahu? Salimah tahu. Naja, is it naja? Ini apa madinya? Is it naja? Dari naja. Kan ada wawu. Lampirnya wawu kan? Ya. Wawunya asalnya alif. Ditukar. Rumpun 4. Wazan berapakah ini? Wazan 10. Wazan 10 benar. Najautu. Maknahu salimtu. Salimtu. Tahu ya salimtu ya? Salimtu dari kata apa? Salimah. Salimah artinya apa? Selamat. Berikutnya lagi adroka. Adroka maknahu alima atau arafa. Kalau ibu tidak tahu artinya adroka. Tengok. Alima. Adroka. Nah, baik. Kalau dalam Al-Quran, adroka beda ibu. Oh, oke. Ini Al-Quran tuh gini. Wama adroka. Adroka, wama. Panjang kan setelah roh ada alif kan? Iya. Itu rasanya gini. Adro. Nah. Adro. Mazid. Tambahan hazi di awal. Wama adroka, ada alif. Iya. Daro asalnya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Ya. Oke. Beda lah Pak ya. Beda. Kalau adroka yang di buku ini, adroka dari kata daroka. Betul. Sama tidak? Tak sama. Beda lah. Sama Pak. Enggak ada. Daroka rumpun berapa? Daroka rumpun 1. Daroka rumpun 1 je lah. Daro rumpun berapa? Rumpun 4. Rumpun 4. Jauh kan? Ya. 1 dan 4 kan ujung ke ujung. Berapa ratus kilometer. Dan wama adraka ka ini adalah dhamir kan? Nah, damir. Ini bukan damir, ini perkataan dia sendiri ya. Iya. Kalau adroka huruf K-nya lam fi'ilnya ka. Ya. Lam fi'il dia Pak. Maka baca adroka dan adroka panjang pendek pada huruf roh harus terbedakan. Betul. Nah, saya suka buat lagu cang-kacang panjang, yang panjang dibaca panjang. Cang-kacang panjang, yang panjang dibaca panjang. Oke. Nanti saya ajar murid saya gitu.
Kacang panjang, yang panjang dibaca panjang. Yang panjang dibaca panjang. Ya, Ibu sudah hafal Iya, lagunya. jadi terhibur. Iya, senang lah itu Pak. Boleh. Kalau ngaji susah nggak dihafal. Kalau itu senang. Ya, baik. Berikutnya, al-karomu. Al-karom. Al-karomu maknahu Mulia. al-jawab. Mohon maaf. Al-karomu Mulia. maknahu al-jud. Jud. Kalau Mulia di ya Pak ya. Indonesia ini ada syair yang sering dibaca ya oleh orang-orang Islam di sini. Seperti ini bunyinya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Afataya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karomi. Ya. Al-karam itu makna al-jud. Ya uhailal judi wal karam. Al-jud wal karam nafsul makna. Al-jud dan al-karam maknanya sama. Al-karam kedermawanan, al-jud juga kedermawanan. Dermawan orangnya sifatnya dermawan. Kalau kata bendanya dibendakan menjadi kedermawanan. Orang yang suka berderma, maka sifat itu kebiasaan kedermawanan. Oke. Sama ya di sana juga ya? Iya. Sama. Apa Ibu? Sama. Baik, sama. Ya, berikutnya. Tolaba. Menuntut ya Pak ya. Tolaba maknanya sa'ala. Sa'ala itu meminta. Tolaba juga meminta. Menuntut atau menuntut ya. Menuntut boleh. Tolaba meminta, menuntut boleh. Ada radif? Tak ada nih wazan satu. Tolaba wazan rumpun satu ya. Mohon maaf. Tolaba wazan 2 tapi rumpun 1. Wazan 2. Rumpun. Kan intunya patah. Ya. Baik. Berikutnya lagi manfaatun. Faidatun maknahu manfaatun ya. Sama faidah, bahasa Melayu faidah juga. Ya, bahasa Melayu, bahasa Indonesia faidatun sudah jadi bahasa kita. Faidatun, manfaatun juga sama. Ini serapan ya. Iya. Manfaatun. Faidah itu utility, kegunaan. Manfaatun. Sama, kemanfaatan. Berikutnya lagi al-anzu. Al-anzu. Al-unsa. Al-unsa itu, Bapak Ibu tahu al-unsa? Perempuan. Perempuan. Minal ma'zi ya. Ya. Betinanya kambing, al-anzu. Betina. Betina. Ya. Oke. Baik. Berikutnya ada lagi adroka, tertulis lagi adroka alimah. Ini tertulis 2 kali. Mungkin ya enggak apa-apa Bu. Lagi semangat nulis ya Bu ya sayanya. Ya. Sampai tertulis 2 kali. Adroka alimah arofa. Jadi kita ingat karena terulang 2 kali makna adroka alimah atau arofa. Berikutnya lagi khoda'a. Khoda'a maknahu kada. Kada yakidu. Hampir-hampir. Menipu. Ya menipu lah. Membuat makar. Wa makaru wa makarallah. Makaru. Ini kita kosakata ini mufradat yang kita tulis hari ini sebagian sudah kita sering dengar ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Sehingga kita enak nih tinggal mengkonfirmasi saja. Nadima. Kalau Ibu hitung, Bapak hitung pernah tidak menghitung mufradat bahasa Arab yang sudah kita hafal di kepala? Berapa ratus yang kita hafal? Pernah hitung ya? Tak pernah hitung. Cobalah Bapak Ibu coba hitung. Hitung apa? Jangan-jangan lebih dari 1.000. Waduh. Boleh jadi lebih dari 1.000. Boleh jadi lebih dari 500. Boleh jadi lebih dari 100. Nanti terus dihitung. Nah ini perlu juga kita hitung apa yang sudah kita hafal untuk membangun rasa percaya diri
Kita sudah hafal banyak kosakata bahasa Arab. Okay. Kita merasanya belum bisa, padahal sudah tahu banyak atau cukup banyak. Nah, nadima makna hazina wa tahassara. Kesal ya Pak ya? Nadima kesal, bukan? Sedih. Menyesal. Menyesal. Nadim. Ya. Menyesal. Wa tahassara, ya. Menyesal. Menyesal. Hazina biasanya kita sebut Bersedih. Gembira ya? Murung. Ya. Bersedih atau murung, ya. Latahzan, Ya. latahzan. Is it latahzan? Ya, orang menyesalkan di dalamnya ada kesedihan, benar tak? Iya. Ada tidak orang menyesal tapi bahagia? Nggak mungkin lah. Saya menyesal, senang, mari ketawa-ketawa. Menyesal pasti bersedih. Centeng itu, centeng dia. Iya. Centeng, Bu. Baik. Berikutnya lagi azbun. Azbun thayyibun. Jadi azbun. Azbun ma'nahu thayyibun. Ini wazannya wazan isim masdar, tetapi ini sigot isim fa'il. Thayyibun artinya baik atau segar, ya. Air yang segar itu azbun. Air yang putih, yang bening, yang pure water, yang belum ada kopinya, belum ada susunya, belum ada sodanya, belum ada campuran-campuran teh dan sebagainya, itu azbun. Airnya bersih, bening, yang tidak ada debu-debu, air yang kotorannya mengendap di air itu apa namanya, Bu? Bukan debu. Apa bahasa Melayu? Ada mendaknya. Mendak namanya, ya. Mendak, ya Pak. Ya. Yang keruh itu di bawah air, ya. Ya. Kalau kita simpan lama-lama kan suka ke bawah itu yang seperti tanah Mendaknya. Furatun juga boleh digunakan, ya. Furatun. Ya, azbun furatun, ya. Azbun furatun sa'igun lisyaribin. Ya, sama furat. Ada sebuah sungai namanya Sungai Furat, maksudnya sungai yang airnya segar, ya. Ya. Fa'rota, ya. Fa'rota. Furat. Oh, taklah. Furatun. Oke, syukran, Pak. Ya, kalau di English ini ditulisnya ini, ya. Euphrates. Ya. Furat, ya. Euphrates. Furat, bahasa Arabnya furat. Furat. Kayak sungai Dijlah itu Dijlatun. Nama sungai di Irak itu kalau di ininya Tigris, ya. Ya, Tigris. Sungai Tigris dan Furat dan Efrat. Itu bahasa Arabnya Efrat adalah Furat, Tigris adalah Dijlatun, Dijlah. Sungai Dijlah. Oke. Terakhir tadri maknahu ta'rifu. Udah, cukup. Alhamdulillah, selesai al-bahthu al-mufradat di hadzal mawdu'. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada mau tanya dulu, silakan. Ustaz, adraka alima, kalau tadri dara asalnya, betul? Ya. Dara. Jadi dara dengan adraka maknanya sama. Ya, daro yadri, adroka yudriku nafsu syai, sesuatu yang sama, maknanya sama. Oke. Ustaz. Ya, Ibu Masna, silakan. Hairoh, Ustaz. Hairoh tuh bingung. Ya, jahilatun biwajhil sawab. Ya. Wajhil sawab apa maknanya, Ustaz? Wajhu di sini maknanya segi, aspek. Bodoh terhadap aspek yang benar. Tidak, wajah Ustaz. Ya, dia kata wajhun. Jahilatun biwajhi swabi. Nah, baik. Wajhun itu maknanya bukan hanya wajah yang ada di di muka kita. Maksudnya wajah di sini artinya sisi atau aspek. Ya, aspek. Sisi sama. Sisi sama. Dari segi boleh.
Ya, Dari segi segi lah lebih kurang. bodoh Kira dari terhadap sisi kebenaran. Shawab itu kebenaran. segi dari kebenaran. Ya. Shawab itu kebenaran. Bapak Ibu pernah dengar tidak ucapan begini? Wallahu a'lam bishawab. Yes. Sering dengar kan? Ya. Pernah. Ya. Nah, wallahu a'lam Bodoh. bishawabi. Mungkin Bodoh ada di yang sisi. belum tahu artinya. Nah, ini artinya adalah Allah lebih tahu terhadap kebenaran aswabi. Shawab itu kebenaran. Isim fa'ilnya adalah musibun. Musib. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ikut program Sekolah Arab Digital SAD yang kemudian bertanya, terus saya berikan kata mumtaz. Itu kadang saya suka munculkan sahih, kadang munculkan kata musib. Musib itu maknahu sahihun. Oke. Mungkin ya ada yang suka saya bilang sahih, mumtaz, jayyid jiddan, musib itu musib artinya sahihun, benar. Musibun sama. tercipta dari kata shawab. Maknanya sama lah. Ya, maknanya sama. Jadi musib itu bukan orang yang dapat musibah, bukan. Jadi kalau saya bilang musib bukan mendoakan ibu dapat musibah, bukan. Musib artinya benar. Benar. Oke. Begitu ya. Okay. Paham, Pak? Ya. Baik, cukup. Afwan Ustaz, tadi yang Ustaz cakap Allahu a'lamu bishawab maknanya Allah lebih mengetahui dengan yang benar. Terhadap kebenaran. Syukran Ustaz. Adbun tawar pun boleh kan Ustaz ya? Apa Ibu? Adbun tawar. Boleh tawar. Tawar atau segar? Air tawar atau air segar? Adbun itu sifat untuk air ya. Ya. Misalkan kita habis mandi, wajah kita segar. Nah, wajah kita tidak disebut adbun. Yang adbun itu adalah air. Itu sifat buat air. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke berikutnya. Pertanyaan. Ajib hadil as'ilah muassasan ala qissatis sabiqati. Ar-rakam al-awal, rakam 1. Angka 1, nomor 1. Limadza lam yaqdir as-sa'labu al-khuruja minal bi'ri. Ya, baik yang sudah baca bukunya, ini di halaman sebelumnya, muka surat sebelumnya, muka surat atau halaman 39 ya. Penjelasannya, jawabannya ada di situ. Nomor 1, limadza lam yaqdir as-sa'labu al-khuruja minal bi'ri. Tahu artinya? Paham artinya tidak? Paham. Apa artinya? Kenapa? Mengapa? Musang tidak berdaya. Mengapa musang tidak sanggup? Tidak sanggup, tidak berdaya. Tidak mampu keluar, al-khuruja keluar minal bi'ri dari perigi, dari sumur. Apa jawabannya? Lihat, tengok halaman 39, muka surat 39. Atisha sa'labun wa dhahaba ila bi'rin liyashraba fasaqata fiha walamma shariba arada al-khuruja falam yaqdir lirtifa'i jidaril bi'ri. Nah, ini jawabannya. Ana uhawi Ustaz. Ibu Hajbi, tafadhali. lam yaqdir ta'labu khuruja minal bi'ri li anna jidaral bi'ri murtafi'un. Ya. Li anna jidaral bi'ri murtafi'un. Ini jidaro mansub oleh anna ya. Ya. Murtafi'un ini khabarnya, khabar anna. Khabar anna itu marfu'un, murtafi'un. Lianna jidaro bi'ri murtafi'un. Kenapa rubah atau musang tidak sanggup keluar dari perigi, dari sumur?
karena tembok, karena dinding sumur itu tinggi. Karena jidarul bi'ri murtafiun, dinding sumur tinggi. Nah, kalimat ini udah benar, bagus. Nah, atau boleh juga yang ada di buku, kalau Bapak Ibu mau contek persis seperti buku, lirtifa'i, menggunakan isim masdar ya. Ini boleh jawabannya 2. Ini namanya uslub, lirtifa'i jidaril bi'ri. Uslub itu seni mengungkapkan pikiran dalam bahasa Arab ya. Nah, kalau kita punya pikiran, itu mengungkapkannya ada banyak cara, tidak tunggal. Nah, kalau kita sudah punya kemampuan banyak cara untuk mengungkap dalam bahasa Arab, maka kita akan punya kemampuan yang bervariasi dalam mengungkapkan kalimat. Nah, tadi Bu Hajri sudah menyampaikan bagus ya, berbeda dari yang ada di buku, tapi maknanya sama. Menggunakan maknanya adalah karena dinding sumur itu tinggi. Nah, kalau di buku kan kalimatnya lirtifa'i jidaril bi'ri. Itu yang ada di buku. Nah, sekarang Bu Hajri membuat kalimat yang berbeda, maknanya sama. Yang ini, li'anna jidarul bi'ri murtafiun. Yang atas uslub, yang bawah juga uslub. Dua-duanya bagus. Begitu ya. Enak kalau sudah bisa buat kalimat, enak. Sudah paham uslub. Baik, berikutnya nomor 2. Ya. Enak, Ada mau tanya? Tidak. Kenapa Ibu? Tidak, Enak, Ustaz. Ya, baik. Nomor 2. Madza amilatil anzu ba'da an igtarrat bi karamis sa'labi. Paham tidak maknanya? Madza amilatil anzu ba'da an igtarrat bi karamis sa'labi. Apakah kambing betina itu buat selepas dia tertipu selepas ia tertipu dengan kedermawanan musang. Igtarot ini makna mutawaah ya. Masih ingat mutawaah tidak? Ya, ada mutawaah, ada makna ta'diyah. Goro itu makna ta'diyah, muta'addi. Dari muta'addi diubah menjadi lazim, itu disebut dengan mutawaah. Nah, goro menipu, igtaro tertipu, begitu. Apa yang kambing betina itu lakukan atau buat selepas ia tertipu oleh kedermawanan musang? Coba lihat halaman 39. Apa yang dilakukan? Apa yang kambing itu lakukan setelah ia tertipu atau tergoda atau terpesona atau apa lagi yang lain? Tertipu, terpesona, terpedaya oleh kebaikan musang yang memberinya penawaran masuk ke sumur untuk ikut bersama minum air yang segar. Nah, bisa ditengok di alinea pertama baris terakhir ya. Wa wasaba ila dakhilil bi'ri wa qadat tashrabu hatta rawiyat. Begitu. Nah, ini faghtarratil anzu bihadzal karami wa wasabat. Ini tolong bukan wasaba ya, tolong diperbaiki. Wasabat. Di situ di buku tulisannya wasabat. Tulisannya wasaba. Muzakkar. Yang melompat ini, wasaba kan melompat. Yang melompat ini kan anzun, kambing betina. Perempuan kan? Ya. Maka wasabat. Wasabat. Tolong diperbaiki. Tipe ya. Wasabat ila dakhilil bi'ri wa qadat tashrabu hatta rawiyat. Jadi kalau ditanya, madza amilatil anzu ba'da an igtarrat biha bikaramis sa'labi? Jawabannya adalah wasabat ila dakhilil wasabat ila dakhilil bi'ri wa qadat tashrabu hatta rawiyat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Yang nomor 2 selesai. Berikutnya nomor 3. Kaifa kharaja sa'labu minal bi'ri?
Ini mudah, bisa dipahami. Baik. Kaifa kharajat maaf. Kaifa kharaja sa'labu minal bi'ri? Bagaimana musang itu keluar dari sumur, dari perigi? وثب على ظهر العنز Ya. وخرج إلى وجه الأرض. Nah, begitu. Ya, musang itu keluar dari sumur dengan cara melompat di atas punggung back ya, back dari Kambing. kambing ya. Wasaba as-sa'labu على ala zuhri العنز zuhril anzi. Itu. Wa kharaja إلى ila wajhil وجه ardi. الأرض. Ila wajhil ardi. Wajah di sini bukan wajah muka tapi permukaan. Permukaan ya. Ya, permukaan. Wajhun. Wasaba sa'labu ala zuhril anzi. Ini wasaba ala zuhril anzi ya, salah tulis. Ala zuhril anzi wa kharaja ila wajhil ardi. Baik, mudahlah insyaallah. Ar-raqam ar-rabi, kaifa halul anzi ba'da khuruji sa'labi min al-bi'ri? Kaifa halul anzi ba'da khuruji sa'labi min al-bi'ri? Paham tidak artinya ini? Paham. Bagaimana keadaan Anjing. kambing selepas keluar Sudah keluar daripada selepas musang keluar? Lepas musang keluar, menerjemahkannya ba'da khuruji sa'labi, setelah keluarnya musang boleh, atau setelah keluar atau setelah musang keluar. Setelah keluarnya musang boleh, atau setelah musang keluar boleh. Setelah musang keluar dari sumur atau setelah keluarnya musang dari sumur. Apa jawabannya? Jawabannya adalah baqiyatil anzu. Baqiyatil anzu hairatan. Baqiyatil anzu hairatan. Terus? La tadri kaifa takhruj. La tadri. Ini sangat kasihan sekali. La tadri kaifa takhruju. Ya. Ini uslub yang bagus ini. Baqiyatil anzu hairatan wa la tadri kaifa takhruju. Baqiyatil anzu. Saya tetap belajar. Baki itu muta'alliman. Nah, gitu. Jadi kata baqiya. Baqiya sebentar. Baqiya Muhammadun misalnya ya. Jalisan. Tuh. Maaf. Salah tulis. Baqiya Muhammadun jalisan. Alal kursi. Tuh misalnya ya. Muhammad tetap duduk di atas kursi. Begitu. Ini kata baqiya bisa kita gunakan sebagai uslub juga ini. Begitu. Silakan Ibu Hajwi. Apanya? Yang mana Ustaz? Siapa tadi mau tanya? Oh, tidak. Oh, Tidak. Saya. Oh, Ibu Laila. Silakan. Kalau kita tak gunakan baqiat, kita gunakan al-anzu khairatun la tadri kaifa takhruj. Gitu jadi. Boleh tak Ustaz? Boleh, cuman nanti ada yang tidak terungkap makna, jadi tetap. Menetap. Kalau al-anzu hairatun artinya kambing itu kebingungan, tidak tahu bagaimana keluar. Tapi kalau baqiat itu artinya kambing betina itu menetap di tempat itu dalam keadaan bingung, tidak tahu bagaimana keluar. Boleh saja, cuma nanti makna baqiatnya tidak terkandung, tidak muncul, tidak terwakili. Kurang lengkap ya. Kurang lengkap. Baqiat ini perlu dimunculkan karena maknanya ada perbedaan dengan kalau misalnya tanpa baqiat. Ma baqiyal lailu wan nahar, selagi
masih ada siang dan malam. Ma baqiyal lailu wan nahar, selagi ada siang dan malam. Seperti itu. Ma baqitu, selagi aku ada. Kau boleh kau tidak akan bisa mengganggu tanaman ini selagi aku masih ada. La tastati'u an tufsida hadzan nabata ma baqitu. Kamu tidak akan bisa merusak tanaman ini selagi aku masih ada. Begitu. Ma baqitu. Jadi harus ada kata bakia. Begitu Ibu ya? Ya Ustaz, syukran. Baik. Berikutnya lagi, sedikit lagi. Madza talabatil anzu ila sa'labi wa hiya fil bi'ri? Ma ma'nahu? Madza talabatil anzu ila sa'labi wa hiya fil bi'ri? Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Apa yang kambing itu meminta Pada Musa pada Musa dan ia dalam dalam keadaan dia ataupun semasa Dia di dia dalam Bagaimana cara menerjemahkan kalimat ini? Bagaimana cara menerjemahkannya ini saya bantu ya. Madza tolabat ya. Madza tolabatil anzu Ya, ila sa'labi wahia fil barri. wa hiya bi'ri. fil bi'ri. bi'ri. Ya. Nah, bagaimana cara menerjemahkannya? Begini. Apakah Apa? apa? Kalau apakah hal? Apa yang kambing itu minta kepada musang? Wahya fil biri, ini wawunya wawu ma'iyah. Keuluhan. Wawu hal boleh pada saat. Nah, pada saat ia berada di perigi atau di sumur. Apa yang kambing itu minta dari sa'lab, dari musang ketika ia berada di dalam sumur. Jadi wahya di sini menerjemahkannya boleh pada saat atau ketika atau pada masa atau pada waktu atau sewaktu juga boleh. Begitu ya. Apa jawabannya? Talabatil anzu Talabatil anzu ilaihi ilaihi an an ya'uda yusa'idaha. Ia minta kepada musang untuk kembali untuk menolongnya. Sa'ada yusa'idu menolongnya. Faqala laha, nah terakhir, mad-darsul ladzi hasalat alaihi min hadzal mawdu'. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari topik ini? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Bahasa Indonesia dulu, bahasa Melayu dulu boleh. Jangan tertipu dengan bujuk rayu. Betul. Jangan tertipu oleh bujuk rayuan maut ya Ibu ya. Bisa bujuk rayuan maut. Nah, bahasa Arabnya bagaimana Ibu? La tagtar, gitu aja. Oh, la tagtar. La tagtarro min karamil goiri. Bisa gini tuh. La tagtarro min karamil goiri. Jangan terpedaya dari kebaikan atau kebajikan atau kedermawanan orang lain. Al-ghair ma'nahu the other ya. Al-ghair, orang lain. Jangan tertipu dari kedermawanan orang lain. Jangan tertipu dari bujuk rayu orang lain. Kalau orang lainnya belum kita kenal ya, kalau belum kenal. Kalau orangnya sudah kita kenal baik, ya kalau orang dermawan, ya tentu saja beda kasusnya. Tadi kan kambing sama musang baru kenalan, belum tahu siapa musang sesungguhnya. Itu ya, bagus tuh. Tadi siapa yang ucap ini, yang cakap ini? La tagtarra min karamil ghairi.
Ibu Zahra atau Ibu Masnah barusan? Saya Zahra. Ustaz. Ibu Zahra. Masnah. Ibu Zahra. Zahra. Ya. Zahra. Ibu Zahra. Baik, cukup ya, udah ya. Alhamdulillah. Baik. Ada pertanyaan lagi tidak tentang hal ini? Baik. Rupanya pembahasan kita untuk buku Al-Mumtaz jilid 1 cukup sampai di sini. Nah, berikutnya saya akan gunakan kesempatan ini untuk menjawab pertanyaan yang muncul di dalam grup. Yang soalnya nanti videonya bisa kita share di dalam grup ya, karena saya tidak sempat membalas dalam grup karena akan panjang lebar. Jadi kita bahas aja sekarang di sini. Pertama, bahasan tentang yang disampaikan oleh Pak Haji Parman berupa Arab gundul, lalu diberi harokat syakal oleh Abang Haidir. Oh ya, hari ini Bang Haidir menikah ya, kita ucapkan barakallahu lahu wa baraka alaihi wa jama'a bainahuma fi khairin wa sa'adatin wa salamatin. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bang Haidir mendengar ucapan saya ini dan ucapan kita semua nanti di rekaman ya. Ya. Baik. Tentang mudhof dan mudhof ilaih, dan mudhofnya terbuat dari ma'rifat. Baik, sekarang begini. Besar bahasa Arabnya apa Bapak Ibu? Kabirun. Besar bahasa Arabnya kabirun. 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 Terus apa? Misalnya anak kecil bahasa Arabnya apa? At-tiflu. 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 Ya. At-tiflu kabirun apa artinya? Anak. Anak kecil itu besar. Besar. At-tiflu kabirun, anak kecil itu besar. At-tiflu apa kedudukannya? Mubtada. Mubtada. Kabirun apa kedudukannya? Khabar. 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 Apa cirinya mubtada? Ciri mubtada ada alif lam. Ada alif lam, marifat ya. Apa Ya, cirinya marifat. khabar? Nakirah. Kiro, tidak ada alif lam. At-tiflu kabirun. Baik, ini yang pertama. At-tiflu kabirun artinya adalah anak itu besar. Sekarang kalau misalnya gini, anak itu besar tubuhnya, bagaimana bahasa Arabnya? At-tiflu kabirun jismuhu. Fi jasad. Nah, Jismuhu. at-tiflu kabirul jismi. Begini Kabirul aja. jismi. Cukup. Jismi. Nah, at-tiflu kabirul jismi. At-tiflu apa kedudukannya? Mubtada. Mubtada. Mana kabarnya? Kabirul jismi. Kabirul jismi. Ya. Mubtadanya at-tiflu, kabarnya kabirul jismi. Kabarnya terbuat dari berapa kata? Dua. Dua kata. Kata yang pertama disebut apa? Kata yang kedua disebut apa? Mudhaf. Pertama mudhaf dan yang kedua mudhafun ilaih. Baik, kabirun itu kata sifat, berarti isim. Al-jismi juga adalah kata benda, isim. Maka apabila ada dua isim bergandengan, maka dalam bahasa Arab disebut dengan idhofatun. Idhofah itu artinya adalah rangkaian dua isim ya. Mudahnya begitu. Dalam penjelasan saya untuk memahamkan teori idhofah, idhofah itu artinya adalah gandengan dua isim atau gabungan dua isim menjadi satu. Nah, idhofah itu ada dua unsur, yaitu unsur mudhof kata pertama dan unsur mudhofun ilaih kata kedua. Baik, mudhof dan mudhof ilaih. Nah, saya sudah pernah sampaikan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, mudhof itu ada syaratnya. Syarat mudhof itu tidak boleh diawali oleh alif lam. Benar? Ya. Sedangkan syarat yang kedua itu tidak boleh bertanwin. Di atas at-tiflu kabirun, nomor pertama, kabirun bertanwin karena tidak mudhof. Bertanwin. Dan tidak ada alif lam tentu saja, karena tidak ada alif lam maka dia bertanwin. Sedangkan yang nomor dua, kabiru, ini dia posisinya, kedudukannya sebagai mudhof. Mudhof itu kata pertama.
Nah, mudhof itu syaratnya dua saja. yakni tidak boleh ada alif lam di awalnya dan tidak boleh bertanwin. Syaratnya dua. Atiflu kabiru jismi. Lalu al-jismi apa kedudukannya? Al-jismi adalah mudhofun ilaihi atau mudhof ilaih. Syaratnya mudhof ilaih ada tiga. Pertama, diawali alif lam. Kedua, harokat akhirnya kasroh. Yang ketiga, bukan terbuat dari kata sifat. Mudhof ilaih bukan terbuat dari kata sifat. Kalau mudhof boleh terbuat dari kata sifat, seperti kabirun ini. Atiflu kabiru jismi. Anak kecil itu besar tubuhnya. Sampai sini paham? Ya. Paham enggak? Paham semua ya? Nggak ada pertanyaan ya? Ustaz, maaf Ustaz Ya. Kalau atiflu, dia tidak sebaliknya Ustaz. Jismu kabirun. Tidak sebaliknya Ustaz. Maknanya kalau saya letakkan jismu tu, kemudian kabir tu, beza maknanya. Ataupun Nah, baik. Nah, uslubnya begini. Ini uslub yang pertama. Atiflu kabiru jismi. Anak itu besar tubuhnya. Itu maknanya begitu. Tapi uslubnya tidak tunggal seperti yang tadi saya sampaikan. Itu banyak uslub untuk merangkai makna yang sama. Anak kecil itu besar tubuhnya, boleh atiflu kabiru jismi, atau atiflu kabirun jismuhu, atau atiflu jismu kabirun. Boleh. Banyak variasi, banyak uslub yang bisa kita gunakan untuk menyatakan makna yang sama. Anak kecil itu besar tubuhnya. Nah, tapi dalam hal ini kita buat contoh kalimat untuk yang kita bahas ini mudhof dan mudhof ilaih dulu. Atiflu kabiru jismi. Kita buat uslub yang ini karena sedang membahas mudhof ilaih dan mudhofnya terbuat dari kata sifat. Begitu Ibu Laila. baik Ustaz. Baik. Nah, ini kalimat yang kedua ya, atiflu kabiru jismi. Sekarang kalimat yang ketiga, perhatikan. Hadza tiflun. Apa artinya? Ada tiflun. Ini adalah seorang budak kecil. Ya, ini adalah seorang budak, seorang anak kecil. Ada apa kedudukannya? Ada mubtada. Mubtada. Tiflun Khabar. khabar. Masih ingat kan khabar itu nakiroh ya? Ya. Baik, sekarang ini anak kecil yang besar. Maksudnya ini anak yang besar gitu. Bahasa Arabnya bagaimana? Hadza tiflu kabirun. Bukan. Hadza tiflun kabirun. Ini anak yang besar. Oh, ini ada. Hadza tiflun kabirun. Oke. Hadza tiflun kabirun. Apa kedudukan dari hadza? Hadza mubtada. Ada. Mana khabarnya? Tiflun kabirun. Khabarnya adalah tiflun kabirun. Perhatikan, tiflun kabirun terbuat dari apa dan apa? Ini dua kata. Naat dan man'ut. Naat dan man'ut. Mana naat? Naat kabirun. Naatnya adalah kabirun. Terus tiflun apa namanya? Man'ut. Man'utun. Ya, kemarin ada yang nanya via WA. Man'ut dan naat itu sama tidak dengan sifat dan mausuf? Sama. Na'tun itu sifatun, man'utun itu mausufun. Ada yang mengatakan sifat mausuf, ada yang mengatakan naat man'ut, maksudnya sama ya. Hadza tiflun kabirun. Bagaimana nerjemahkannya hadza tiflun kabirun? Ini adalah seorang budak. Ini adalah seorang budak yang besar. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah anak yang besar. Beda dengan yang di nomor 2. Nomor 2 kabirul jismi, ini kabirul jismi mudhof ilaih atau idhofah. Sedangkan yang hadza tiflun kabirun adalah naat man'ut. Bedanya idhofah dengan naat man'ut, perhatikan. Kalau idhofah mudhof ilaih, mudhof itu tidak boleh ada alif lam, tidak boleh bertanwin. Sedangkan mudhof ilaih ada alif lam, ujungnya kasroh, bukan terbuat dari kata sifat. Sedangkan naat man'ut, perhatikan. Man'utnya tiflun tanwin. Kabirun naat tanwin juga. Doma-doma. Harus sama.
Tiflun tidak ada alif lam, kabirun tidak ada alif lam. Tiflun domaten, kabirun domaten. Itu naat man'ut. Ya, baik. Sampai situ aja penjelasan tentang naat man'ut. Nah, sekarang lihat kalimat yang keempat. Kalimat yang keempat. Hadza, ini anak yang besar tubuhnya, bagaimana? Nah, ini rangkaian. Ada tiflun, besar tubuhnya. Kabirul jism. Kabirul jismi. Nah, ini dia yang kita bahas nih. Asalnya tiflun kabirun, kabirun bertanwin, tapi kabiru kata sifat, kabiru ini naat buat tiflun kan? Seharusnya sama-sama tanwin, karena tiflun tanwin, maka kabirun juga tanwin. Namun kabirun pada nomor 4 ini dijadikan sebagai mudhof. Dan karena dia sebagai mudhof, maka tidak boleh menggunakan tanwin. Tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Coba lihat nomor 3 dulu. Hadza tiflun kabirun. Kabirun adalah naat untuk tiflun. Tiflun bertanwin, kabirun bertanwin. Kabirun kata tunggal, tidak merupakan rangkaian dua kata. Sedangkan yang pada nomor 4, hadza tiflun kabirul jismi, hadza mubtada, khobarnya adalah tiflun kabirul jismi. Tiflun adalah man'ut yang disifati, kabirul jismi adalah naat. Kabirul jismi adalah naat. Tetapi naatnya terbuat dari mudhof dan mudhof ilaih. Jadi naat itu boleh terbuat dari kata tunggal, boleh terbuat dari rangkaian dua kata atau yang disebut dengan idhofah. Kabirun semula bertanwin pada nomor 3, namun pada nomor 4 kabirun tidak lagi bertanwin karena dia menjadi mudhof untuk al-jismi. Nah, nomor 4 ini terjemahnya adalah ini anak yang besar tubuhnya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ya. Paham. Jadi saya tanya, kenapa yang nomor 4 ini kabiru jismi, kabiru tidak menggunakan tanwin? Apa jawabannya? Karena itu mudhof. Karena dia mudhof. Nah, lalu kaitannya kabiru kepada tiflun apa kedudukan i'rabnya? Naat wa ma'un. Naat dan man'ut. Kenapa tiflun man'utnya bertanwin sedangkan kabiru naatnya tidak bertanwin Bapak Ibu? Karena Naatnya terdiri daripada idhafah. Nah, karena naatnya terdiri dari idhofah, sedangkan syarat mudhof tidak boleh bertanwin. Tapi status naatnya tetap bertahan, berlaku. Kabiru jismi tetap sebagai naat, tetapi pada waktu yang sama, kabiru adalah mudhof untuk al-jismi. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ya. Paham. Sekarang kita lihat ke sebelah kiri. Nomor 5. Atiflu al-kabiru mahirun. Ini kalimat yang kelima. Mana mubtadanya? Atiflul kabiru. Mubtadanya adalah atiflul kabiru. Terbuat dari apa? Naat dan man'ut. Mansuf. Naat dan man'ut. Al-kabiru termasuk mubtada karena ada alif lam, ma'rifat. Benar? Ya. Nah, mana khabarnya? Mahir. Mahirun. Kenapa mahirun disebut khabar? Nakir. Nakiro. Gitu. Kalau saya bilang atiflul kabirul mahiru, sudah ada khabarnya belum? Belum ada kabar lagi. Belum ada lagi. Kenapa belum ada khabar? Sudah kan? Karena belum ada kata Belum ada. nakiro. Belum ada nakiro. Karena belum ada kata yang nakiro. Nah, agar menjadi sempurna kalimatnya, maka khobarnya harus dimunculkan dan khobarnya itu tidak diawali alif lam. Atiflul kabiru mahirun.
Maaf, Selesai ya? maaf Ustaz, tadi Ustaz kata mengapa dia belum jadi lengkap? Kerana belum ada yang ada nakirah yang mahirah yang tadi tu? Kalau mahirun ada khobarnya, karena mahirun nakiro. Kalau Tadi saya tangkap, kalau saya bilang atiflul kabirul mahiru, ada khobarnya belum? Belum. Belum, makanya belum sempurna, karena belum ada kata nakiro. Okay. Begitu. Jadi kalau kita bilang atiflul kabirul mahiru, itu belum sempurna, belum mufidatun. Karena belum ada kata yang nakiro. Dan agar sempurna menjadi kalimat yang mufidatun, maka kata terakhirnya nakirohkan, alif lamnya buang, sehingga menjadi atiflul kabiru mahirun. Kalau misalnya mahirun diawali alif lam, maka harus munculkan kata sesudahnya berikutnya. Contoh, atiflul kabirul mahiru mujtahidun. Nah, baru mujtahidun khobar. Begitu ya? Ya Ustaz. Baik. Atiflul kabiru mahirun. Anak besar itu Mahir. terampil, skillful. Nah, sekarang begini, nomor 6. Anak yang besar, tubuhnya itu pandai atau terampil. Bagaimana? Atiflu kabirul jismi. Nah, ini yang kita bahas. Nah, ini bahasan kita. Yang kita bahas ini. Anak yang besar tubuhnya. Tuh. Atiflu al-kabirul jismi. Atiflu al-kabirul jismi. Mahirun. Nah, ini dia yang kita bahas. Mana mubtadanya dalam kalimat ini, Bapak Ibu? Atiflu kabirul jismi. Jismi. Atiflu al-kabirul jismi ini mubtadanya. Mana khabarnya? Mahirun. Mahirul khabar karena nakiro, tidak ada alif lam. Mubtadanya adalah atiflul kabirul jismi. Terbuat dari apa? Mubtadanya terbuat dari atiflu man'ut atau mausuf. Khabarnya terbuat dari al-kabirul jismi. Al-kabiru adalah naat untuk atiflu. Atiflu adalah man'ut. Al-kabiru adalah naat untuk atiflu. Nah, kenapa al-kabiru ada alif lam? Karena al-kabiru ini menyifati atiflu yang ada alif lam. Ingat tidak? Naat dan man'ut harus sama. Alif lam, nakiro, nakiro. Benar tidak? Ya. Ya, betul. Naat dan man'ut harus sama. Apabila man'utnya nakiro, naatnya juga nakiro. Apabila man'utnya ma'rifat, ada alif lam, maka naat juga ma'rifat, ada alif lam. Ingat itu ya? Ya. Nah, karena al-kabiru adalah naat untuk atiflu yang ma'rifat, maka al-kabiru juga menggunakan alif lam. Namun pada waktu yang sama, al-kabiru juga mudhof untuk al-jismi. Aturan awalnya mudhof itu tidak boleh Alif lam. diawali alif lam. Namun aturan itu menjadi gugur apabila mudhof itu berupa kata sifat yang menjadi sifat untuk man'ut yang ma'rifat. Begitu. Sedangkan al-jismi apa kedudukannya? Mudhaf ilaih. Mudhof ilaih harus bagaimana harokat akhirnya? Kasrah. Kasroh. Makanya al-jismi kasroh. Nah, kesimpulannya mudhof itu tidak boleh diawali alif lam dan tidak boleh bertanwin. Kecuali jika mudhof itu berupa naat untuk man'ut yang ma'rifat. Begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Jadi ini kira terkecuali Ustaz ya? Ya? Terkecuali ya? Terkecuali. Gugur hukumnya. Gugur hukum mudhaf lah. Gugur hukum mudhof di mana tidak boleh ada alif lam. Ya. Nah, baik. Ini sekaligus saya jelaskan hal ini merupakan
Penjelasan ini juga sekaligus saya maksudkan sebagai jawaban dari pertanyaan salah seorang penyimak channel Arabia TV yang bernama Tengku Sofyan dari Aceh, Indonesia. Dia pernah bertanya beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama dan belum saya sempat jawab. Sekarang jawabannya sekaligus juga bersatu dengan ini. Beliau bertanya tentang sebuah zikir yang kita sebagian besar atau semua kita sudah hafal. Jadi ungkapan begini. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah. Terus? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Terus? Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Terus? Shadiqul wa'd. Shadiqul atau asodikul? Nah, ini yang mau saya bahas. Ini pertanyaan dari Fatangku Sofyan ya. As-shadiqul wa'dil amin gitu. Nih. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadun Rasulullah. Nah, bacanya harusnya adalah as-shadiqul wa'dil aminu. Nah, begitu. Kenapa begini bacaannya? Ini yang tadi kita bahas. Baik, saya sampaikan dulu dari awal ya. La ilaha illallahu. Allahu dhammah. Karena dia mustasna. Setelah huruf istisna illa yang terdapat dalam kalimat yang negatif adalah betul. manfi. Sehingga boleh illallahu, boleh illallaha. Nah, tapi ini saya tidak akan berpanjang lebar bahasan dulu di sini, nanti pada waktunya. Tapi yang jelas ini Allahu dhammah. Nah, terus al-maliku kenapa dhammah? Al-maliku dhammah karena dia menjadi naat untuk Allahu. Naat. Sifat kan? Ya. Al-haqqu juga naat yang kedua untuk Allahu. Al-maliku naat yang pertama, al-haqqu naat yang kedua, al-mubinu Naat ketiga. naat yang ketiga gitu. Tiada Tuhan selain Allah yang maha raja, yang maha benar, yang maha jelas begitu. Kenapa maliku doma, al-haqqu doma, al-mubinu doma? Karena tiga-tiganya adalah naat untuk satu man'ut. Dan kalau ada banyak naat untuk satu man'ut, maka antara satu naat dengan naat-naat berikutnya tidak usah diikuti dengan wawu. Tidak usah kita bilang al-maliku wal haqqu wal mubinu, tidak usah begitu. Tak payah begitu. Makanya dalam al-asma husna ar-rahmanu, ar-rahimu, al-maliku, al-qudusu, as-salamu tanpa wawu masing-masing. Paham ya? Ya. Nah, terus berikutnya Muhammadur Rasulullah as-shadiqul wa'dil aminu. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad ini adalah Mubtada. Rasulullah ini adalah khobar. Khobar terbuat dari mudhof dan mudhof ilaih. Rasul mudhof, Allah mudhof ilaih. Rasul mudhof kepada ma'rifat, berarti Rasul ini adalah ma'rifat. Ya. Kalau ada mudhof kepada mudhof ilaih yang ma'rifat, berarti mudhof itu juga ma'rifat. Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah yang benar, yang jujur. Makanya as-shadiqu ada alif lam. Kenapa ada alif lam? Karena as-shadiqu ini naat untuk Rasul yang ma'rifat. Lalu al-wa'di apa al-wa'di? Al-wa'di ini mudhof ilaih. As-shadiqu ini mudhof. Semula adalah shadiqul wa'di. Orang yang benar janjinya. Shadiqul wa'di. Shadiqu ini kata yang bermakna sifat. Shadiqul wa'di, shadiqu mudhof, al-wa'di mudhof ilaih. Kemudian shadiqu diubah menjadi naat
untuk ma'rifat. Kemudian sodiku ini adalah, mohon maaf. Kemudian sodiku ini menjadi naat untuk man'ut rasulu yang ma'rifat. Makanya sodiku sama-sama ma'rifat. Sehingga kalimatnya adalah as-sodiqul wa'di. Muhammad adalah utusan Allah yang benar janjinya, yang jujur janjinya. Al-aminu adalah naat yang kedua, yang terpercaya. Nah, jadi kalau kita baca zikir ini, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Begitu. As-sadiqunya ada alif lam. Tapi barangkali Bapak Ibu sering dengar orang tua kita mengucapkannya tanpa terdengar alif lam ya. Iya. Ya, itu bukan karena salah, tapi mungkin pengucapannya tidak terlontar. Pengucapannya tidak terlontar, tidak terucapkan. Namun apabila kita tulis, maka seharusnya ada alif lam. Dan apabila ada tulisan yang salah tanpa alif lam, ya mudah saja, tinggal ditambah saja alif lam di situ. Ditambahi. Nah, inilah penjelasan tentang zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Bahasan ini sekaligus juga jawaban buat Bapak Tengku Sofyan dari Aceh Indonesia yang saya sudah pernah berjanji untuk memberikan jawaban, namun baru sekarang saya bisa menjawab sekaligus dengan jawaban untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semua, tuan-tuan dan puan semuanya. Begitu Bapak Ibu, selesai. Ada lagi pertanyaan tentang hal ini dulu? Ustaz, kalau biasa kita dengar tanpa alif lam, adakah boleh diterima Ustaz? Tak boleh. Boleh tidak diterima? Ya, boleh saja. Tetapi nanti tidak tepat karena al-aminnya ada alif lam. Sehingga harus sama-sama ada alif lam. Sehingga yang benar adalah ada alif lam, Ibu. Kalau misalnya gini nih. Saya bilang tadi boleh saja tuh kalau misalnya tidak ada kata Rasulu. Misalnya gini. Muhammadun shadiqul wa'di. Nah, itu baru benar. Muhammadun shadiqul wa'di. Al-aminu. Muhammad adalah orang yang benar janjinya dan terpercaya. Nah, tapi kalau yang kalimat yang dalam zikir ini ada kata Rasulunya, Rasul adalah mudhof, Allah mudhof ilaih, Rasul mudhof kepada marifat, sehingga Rasul ini adalah marifat juga. Maka ketika ada naat yang menyifati kata Rasulu, maka naatnya harus marifat juga. Begitu. Begitu Ibu Laila. Ustaz, afwan Ustaz, kalau misalnya kita lihat perkara ini, walaupun as-sadiqu ataupun dalam apa mahfuzat yang kita asal soalan kita tadi itu, dia memang dia adalah naat kepada isim makrifah. Ya. Tetapi kita juga pelajari tentang bila mudhafun ilaihnya makrifah, mudhafnya jadi makrifah juga. Walaupun tiada tanda makrifah iaitu alif lam. Ya. Jadi macam begitu, macam mana kita nak reconcile antara hal ini? Kerana kalau misalnya as-sadiq ataupun dalam jumlah yang tadi al-ummah al-qawiyah tadi tidak ada alif lam, ya, apa maksudnya, mudhafun ilaihnya al-wa'di sudah ada alif lam dan dia merupakan makrifah. Jadi Ya. automatik as-sadiq juga jadi makrifah walaupun tidak perlu alif lam. Tidak diberi alif lam. As-sadiqul wa'di harus marifat karena dia menyifati mudhof ilaih, mohon maaf. As-sadiq itu harus ada alif lam karena dia menyifati Rasulu mudhof yang marifat, Bu. Makrifat. Jadi harus ada alif lam. Anna. Tadi yang Pak Haji Parman sampaikan itu ya, yang gundul, innal ummata al-qawiyata.
Ya. Al-qawiyata apa itu kemarin? Al-idarati. Al-iradati. Al-idarati. Ya, al-iradati. Sesungguhnya umat yang kuat keinginannya, yang kuat kehendaknya, yang kuat tekadnya. Al-iradah bukan naat, ini mudhof ilaih dari Mudhofun ilaih. asalnya adalah qawiyatul iradati. Tuh. Begitu. Qawiyatul iradati, al-ummatu qawiyatul iradati. Umat itu keinginannya kuat atau kuat keinginan. Terus mau dijadikan umat yang keinginannya kuat, apa tadi itu ya? Lupa. Idza akhadat something. Idza akhadat sabilal khairi, itu ya. Iya. Ya, akhadat berarti khabarnya adalah idza akhadat fi sabilil khairi. Idza akhadat fi sabilil khairi itu khabar dari inna ya. Innal ummatal qawiyatal iradati idza idza akhadat fi sabilil khairi fahiya la budda an tasila ila ma turidu insyaallah ta'ala. Nah, gitu ya. Nah, begitu Ibu. Nah, ini bahasan ini nyambung dengan bahasan yang tadi kita sampaikan. Jadi kesimpulannya naat itu mudhof itu boleh menggunakan alif lam ketika mudhof itu menjadi kata sifat untuk man'ut yang ma'rifat. Begitulah kesimpulannya, itu aja. Iya. Begitu ya? Iya. Alhamdulillah rabbil alamin, selesai. Nah, sebenarnya ada lagi satu pertanyaan yang di grup ada Pak Rusmadi bertanya tentang zalikum ya. Iya. Sama tilkuma atau nanti ada lagi tilkum. Juga Bu Hajbi juga WA bertanya yang sama. Namun mohon maaf ini bahasanya masih panjang. Minggu depan saja lah Ustaz. Minggu depan saja ya. Silakan saya harus segera berangkat ke masjid untuk ada meeting. Jadi mohon maaf kita selesaikan di sini aja dulu ya Bapak Ibu ya. Ya. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Itulah pelajaran kita pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan, kekeliruan dan kesilapan. Nakhtatim dan sana bilhamdalillah alhamdulillahirabbil alamin. Katsiran ala ihtimamikum wa indimamikum wa musyarakatikum fi hadat ta'allum. Nakhtatim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khair. Sama-sama Ibu Bapak semua.